Shalom, kiranya hari ini sapaan lembut dari Tuhan kita menggugah hati kita untuk melekat dekat dan erat dengan Tuhan semata. Siang hari ini kita akan berjumpa dalam acara kita live streaming. Kita dalam tema 7 series tentang aku dan sisi keluargaku harus akan beribadah kepada Allah semata. Nah, sepanjang minggu ini kita mempercakapkan kenapa kita harus bawa rumah tangga kita, keluarga kita di hadapan Tuhan. Pada hari pertama kita sudah bahas bahwa keluarga yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan akan membuat bertahan pada masa kesukaran. 2 Timotius pasal 3 memberikan catatan penting buat kita, sebuah peringatan yang sudah Tuhan nyatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan ternyata masa yang sukar itu dimunculkan akibat daripada kehancuran moral, kehancuran karakter orang-orang yang ada di dunia. Sehingga dicatat pada masa yang sukar itu orang akan menjadi hamba uang, orang akan senang berbual, tidak suka yang baik, tidak bisa menghormati orang tua. Banyak perkara yang identik dengan kehancuran daripada karakter. Nah, kalau kita runut kembali, kehancuran karakter itu menjadi penyebab utama menjadi masa yang sukar. Hari ini kita lihat orang sulit mengampuni. Bahkan ketika orang beragama pun sulit menerima perbedaan, ya. Sehingga kebencian menjadi bagian yang mutlak. Nah, pertanyaan menarik, kira-kira kehancuran rumah tangga itu, kehancuran karakter itu, siapa penyumbang terbesarnya? Di manakah penyumbang terbesarnya? Dan saya mengatakan hari ini penyumbang terbesar daripada karakter yang hancur, karakter yang rusak adalah kehancuran keluarga. Jadi kehancuran keluarga itu menjadi penyumbang terbesar kehancuran karakter seseorang. Saudara bisa lihat, orang yang lahir dalam keluarga yang broken sama orang yang lahir dalam keluarga yang harmonis, pasti masa tumbuh kembang karakternya sangat berbeda. Ya, orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga yang broken cenderung dia akan menjadi orang-orang yang bermasalah. Ya, bahkan sebuah penelitian di Amerika, ketiadaan bapak artinya bisa tiada bapak karena faktor orang tua meninggal atau faktor keluarga yang broken, dikatakan penyebab utama orang-orang anak-anak remaja terlibat dalam kriminal pada usia muda mereka. Jadi hari ini saya percaya kita akan bertahan pada masa sukarnya ini di akhir zaman kalau kita bisa bangun keluarga kita menjadi keluarga yang keluarga yang saleh kepada Tuhan. Kemarin hari yang kedua kita bahas juga bahwa ternyata keluarga yang saleh, hadirat Tuhan dalam keluarga yang saleh itu sangat menjaga kita dari serangan iblis lewat dosa yang namanya dosa seksual, dosa perzinahan. Nah, hari ini kita kembali akan menemukan alasan yang ketiga, kenapa kita harus membawa rumah tangga dan keluarga kita untuk beribadah kepada Allah. Coba kita baca Alkitab kita dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Keluaran 4 ayat 18 berkata demikian. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, dikatakan, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Perhatikan ayat 20-nya, perhatikan dengan seksama. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak akan membiarkan bangsa itu pergi. Maka kau harus berkata pada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak-anakku itu pergi supaya beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung.
Perhatikan yang ke-24, kita agak sedikit terkejut dengan gambaran Allah kita ini. Ayat 24 berkata demikian. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, perhatikan, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Berikhtiar itu artinya berusaha. Allah dikatakan berusaha membunuh Musa. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhkannya dengan kulit itu kaki Musa serta berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena, perhatikan, mengingat sunat itu. Ayat ini mungkin jarang sekali kita jumpai dalam pengalaman kita beribadah di gereja. Bagaimana Allah berusaha membinasakan hambanya sendiri yang bernama Musa, orang pilihannya sendiri yang bernama Musa, orang yang dikuduskan Tuhan untuk membawa orang Israel. Kenapa Musa itu diusahakan untuk dibunuh oleh Allah? Mengapa Allah berikhtiar untuk membunuh Musa? Proses ini terjadi ketika Musa berpamitan kepada mertuanya Yitro untuk kembali ke Mesir untuk melihat saudara-saudaranya orang Israel di Mesir. Karena Tuhan sudah menyuruh dia kembali ke Mesir karena orang-orang yang rencananya untuk membunuh Musa, yang berikhtiar untuk membunuh Musa, mereka sudah mati. Tetapi yang menarik dalam perjalanannya dari tempat di mana tinggal bersama dengan Yitro mertuanya menuju ke Mesir di tempat bermalam, Tuhan seolah-olah berubah pikirannya. Dia tiba-tiba bangkit kemurkaannya. Dia marah sekali kepada Musa sehingga dia berikhtiar untuk membunuh Musa. Pertanyaan menarik. Apa kesalahan Musa sehingga Tuhan berikhtiar berusaha membunuh Musa? Kenapa Musa akan dibunuh oleh Allah? Kesalahan apa yang diperbuatnya sehingga kemurkaan Allah menghinggap dalam hidup Musa dan Musa berusaha untuk dibinasakan oleh Tuhan? Yang hebatnya Alkitab berikan catatan penting kepada kita dalam ayat yang ke-25-nya yang dilakukan Zipora istri Musa. Perhatikan ayat 25-nya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhkan kulit itu ke kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Perhatikan 26-nya. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena, perhatikan, mengingat sunat itu. Artinya dari ayat ini kita mengambil sebuah kesimpulan sederhana. Musa berusaha dibunuh oleh Allah. Allah berikhtiar untuk membinasakan Musa karena Musa tidak menyunat anaknya. Kesalahan apa sehingga Tuhan begitu marah? Apakah kesalahan tidak menyunat anaknya itu kesalahan yang sepele atau kesalahan yang besar sehingga Tuhan mau membinasakan Musa? Dan sangat jelas dari ayat ini kita membaca kemarahan Tuhan karena Musa tidak menyunat anaknya. Maka ketika Zipora mengambil pisau dari batu dan memotong, dipotongnya kulit katannya anaknya itu, artinya dia disunat, anak Musa disunat, maka Alkitab berikan catatan Tuhan mengingat sunat itu dan Musa dibiarkan selamat. Saya percaya di sini ada sebuah kebenaran yang sangat prinsipil berkenaan mengapa kita harus membawa seisi rumah tangga kita beribadah kepada Allah. Saudara tahu persyaratan orang untuk masuk tanah Kanaan itu apa? Sebab Musa ini dalam proses pembebasan orang Israel di Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara tahu apa persyaratan orang masuk tanah Kanaan? Coba kita lihat Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 7 sampai ayat 10. Kejadian 17 ayat 7 sampai 10, perhatikan. Alkitab kita memberikan catatan perjanjian antara Abraham, nenek moyang bangsa Israel, nenek moyangnya Musa dengan Tuhan. Perjanjiannya seperti ini.
Kejadian 17 ayat 7 berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, maksudnya Abraham, serta keturunanmu turun-temurun. Jadi perjanjian Tuhan yang diikat dengan Musa, perhatikan, expire date-nya, durasinya berlaku turun-temurun. Jadi bukan hanya kepada Abraham saja, tetapi berlaku turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal. Artinya sampai hari ini perjanjian itu masih berlaku. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perjanjian itu memberikan sebuah catatan, tujuannya supaya Tuhan menjadi Allah Israel dan Allah keturunannya. Ayat 8 ya, perjanjian itu selalu berdiri dua pihak. Dari pihak pertama, pihak Allah, dikatakan begini, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dari pihak Tuhan, Allah akan menjadi Allah mereka, orang Israel. Dan Tuhan berjanji akan menjadikan tanah Kanaan, seluruh tanah Kanaan sampai selama-lamanya. Inilah sertifikat yang paling tua mengenai tanah ini ya. Karena oleh sebab itu tidak heran sampai hari ini orang Israel menuntut tanah Kanaan. Karena mereka berpijak kepada ayat ini bahwa seluruh tanah Kanaan sudah diberikan Allah kepada orang Israel, yaitu bangsa pilihan Allah ini. Ayat 9 itu dari pihak Tuhan ya, ayat 9 gini. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ayat 10-nya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang dari pihak Abraham, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Allah murka kepada Musa, Allah geram kepada Musa, Allah marah kepada Musa karena Musa hanya memikirkan orang Israel, melupakan panggilan dia sebagai imam dalam keluarga, sebagai bapa yang memastikan seluruh keluarganya beribadah kepada Allah. Ternyata prasyarat utama orang masuk tanah Kanaan dari pihak Abraham, mereka harus menjadi bangsa yang disunat. Ya, jadi ketika Musa lupa menyunat anaknya, maka itu identik bahwa seorang bapa melupakan perjanjiannya dengan kehidupan anak-anaknya lewat perjanjian Abraham, nenek moyang mereka. Artinya hari ini tugas utama kita sebagai orang tua memastikan anak-anak kita terikat perjanjian dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Saya sadar mendidik jemaat jauh lebih mudah daripada mendidik keluarga kita sendiri. Mendidik anak orang lain lebih mudah daripada anak sendiri. Bahkan saya mengenal beberapa orang yang punya pelayanan sebagai seorang guru pendidik di dalam sekolah ya. Tidak mudah anak-anaknya bisa menuruti orang tuanya sekalipun mereka guru. Tetapi hari ini tugas kita, jangan sampai Tuhan berikhtiar membinasakan kita. Jangan sampai Tuhan berupaya membunuh kita karena kita lalai, kita melupakan perjanjian Tuhan bukan hanya untuk kita tetapi untuk generasi anak-anak kita. Ya. Oleh sebab itu maka Alkitab berikan catatan penting buat kita. Orang sekali bermusa yang dipilih, yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, bisa menjadi sumber kemarahan Allah yang hebat. Sehingga Tuhan hampir membinasakan hidupnya hanya karena dia lalai untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Maka tidak heran dalam pelayanan Musa dari pengalaman ini, dia punya sebuah catatan penting sebagai seorang leader yang hebat. Musa memang tidak berhasil membawa orang Israel masuk tanah Kanaan. Karena dia harus mati sebelum masuk tanah Kanaan. Yosua yang membawa orang Israel masuk tanah Kanaan. Tapi saya percaya kalau dilihat dari sisi leadershipnya, seorang kepemimpinannya, maka Musa lebih hebat daripada Yosua. Kenapa? Karena sekalipun Yosua mampu membawa orang Israel masuk tanah Kanaan, tapi Yosua gagal meregenerasi kepemimpinan dalam orang Israel. Kita tidak pernah menemukan siapa orang yang dikader oleh Yosua untuk menjadi pemimpin. Musa dalam kegagalan yang membawa orang Israel, dia seorang pemimpin yang baik karena dia meregenerasi, mempersiapkan generasi selanjutnya untuk memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan. Saya bayangkan
Musa dengan Yosua punya skill yang sangat jauh berbeda. Musa dibesarkan dalam keluarga kerajaan Mesir, Firaun, maka dia memperoleh pendidikan terbaik. Dia memperoleh ilmu peperangan yang terbaik. Artinya segala sesuatu yang dia pelajari terbaik. Yosua seorang budak dalam tradisi orang Israel ketika di Mesir, mereka budak yang harus mengerjakan pekerjaan yang berat. Tetapi Musa berhasil menduplikasi kepemimpinan hidupnya kepada Yosua yang biasa saja. Artinya dari inilah kesadaran Musa muncul, dia harus mempersiapkan generasi. Ketika dia harus hampir dibinasakan Tuhan karena dia tidak memikirkan anaknya, maka itu yang menjadi catatan penting bagi Musa, dia harus mempersiapkan generasi. Hari ini gereja Tuhan, kita harus sadar Colors, tugas kita hari ini mempersiapkan anak-anak kita tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Pastikan anak-anak kita termeteraikan namanya dalam buku kehidupan sebagai warga kerajaan Allah. Jangan biarkan kita sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan seringkali anak-anak hamba Tuhan juga terhilang. Saya berapa kali menemukan banyak anak-anak hamba Tuhan tidak mau jadi pendeta. Kenapa? Karena kemungkinan besar orang tuanya gagal memperlihatkan sisi kehidupan dan yang baik kepada anak-anaknya. Kalau saya pernah jumpai betapa banyak anak-anak hamba Tuhan merasa terbengkelai, dinomor duakan oleh orang tuanya yang jadi pendeta. Misalnya begini, saya hamba Tuhan, janji sama anak saya hari Sabtu kita liburan ya, kita berenang bersama misalnya. Ternyata hari Sabtu tiba-tiba ada jemaat yang bertengkar, suami dan istri bertengkar. Maka saya berani pastikan hamba Tuhan itu tidak berani menunda kedatangan kepada keluarga jemaat yang bertengkar itu. Karena sifatnya urgent. Maka kita akan bilang sama anak kita, nak maafkan papi gak bisa hari ini berenang karena sudah terlanjur jemaat butuh pertolongan. Saudara bisa bayangkan berapa kali orang tua gagal memperlihatkan kehidupan yang menyenangkan bagi anak-anaknya sebagai hamba Tuhan. Mereka dinomor duakan. Saya waktu kecil pun pernah kecewa jadi anak hamba Tuhan. Saya ngomong begini sama bapak saya. Saya menyesal lahir dari keluarga hamba Tuhan. Kenapa? Karena fasilitas tidak ada, tapi tuntutan itu banyak. Jemaat tidak peduli kepada kehidupan hamba Tuhan. Yang penting hamba Tuhan harus tetap menjadi teladan. Dan beban ini kadang-kala ditimpakan kepada anak-anaknya. Padahal kalau kita jujur, yang jadi pendeta bapaknya, tapi anak-anaknya juga harus bersikap seperti itu. Saya ingat persis papi saya waktu mendidik kami, dia agak marah kalau kami nonton bioskop. Bayangkan kalau sekarang anak-anak udah biasa nonton bioskop. Ada artinya kita banyak larangan. Saya tidak boleh ikut pramuka. Dulu saya latihan karate, saya dibilang tidak boleh. Masa anak pendeta latihan karate? Memang kita mau latih memukul siapa? Kita banyak larangan, kita banyak tentangan, tetapi kita gak pernah dapat banyak fasilitas yang menyenangkan. Nah oleh sebab itu banyak hamba-hamba Tuhan yang kehilangan anak-anak yang tidak mau jadi hamba Tuhan. Tetapi hari ini tugas kita, Alkitab berikan catatan penting, kita harus bawa sisi rumah tangga kita kepada Allah. Kenapa? Artinya kita siapkan Allah kita adalah Allah yang hidup, yang berlaku dalam kehidupan kita, tapi juga harus berlaku dalam kehidupan anak-anak kita. Bayangkan saudara, Musa hampir dibinasakan Tuhan. Ya, Musa hampir dibinasakan Tuhan. Oleh sebab itu maka saya katakan begini saudara, aduh Tuhan itu begitu care dengan keluarga. Saudara ingat waktu Sakyus bertobat, dia bilang, aku akan menyerahkan setengah hartaku buat orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, aku akan ganti 4 kali lipat. Saudara bisa bayangkan kira-kira bangkrut gak kalau Sakyus melakukan semua perkara itu? Setengahnya diberikan kepada orang miskin, lalu setengahnya untuk mengganti orang yang diperas yang 4 kali lipat. Bangkrut. Ya, habis hartanya. Tetapi Tuhan bilang apa? Keselamatan telah datang ke keluarga ini. Pak Sakyus yang bertobat, tetapi Tuhan bilang keselamatan terjadi dalam keluarga ini. Di Kisah Rasul dicatat, satu orang bertobat maka seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Itu artinya hari ini kita sadar Tuhan sangat fokus memenangkan bukan satu jiwa, tapi satu keluarga. Sebab kenapa saudara Tuhan begitu fokus kepada keluarga? Coba kita baca dalam Maliaki pasal 2.
Malaki pasal 2 kita lihat. Mulai ayat 10 sampai ayat yang ke 15 ya, perhatikan. Kenapa Allah sangat fokus kepada keluarga ketika Allah merebut satu orang dan Allah mau menyelamatkan seluruh isi rumah tangganya. Malaki pasal 2 ayat 10 kita bilang begini. Bukankah kita sekali menjadi satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat dan satu sama dengan lain dengan demikian menjadikan perjanjian nenek moyang kita? Yahuda berkhianat dan berbuat keji lakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yahuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Arya asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakob segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia mau persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua kamu lakukan, kamu menutupi bait-bait Tuhan dengan air mata, dengan tangis dan rintihan, oleh karena ia tidak berpaling lagi pada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Perhatikan 14-nya. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Perhatikan. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Dari ayat ini kita simpulkan pernikahan orang percaya harus pernikahan bersegitiga. Antara suami dan istri diikat oleh satu oknum, satu orang yang namanya Allah yang menjadi saksi. Artinya kita sadar bahwa kenapa Allah begitu concern peduli kepada seisi rumah tangga, karena Allah lah yang menjadi saksi perjanjian pernikahan kita. Ya, Allah menjadi saksi pernikahan janji kita, dikatakan dalam ayat ke-14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepada engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi saya mau katakan, menikahlah dalam sebuah pernikahan yang diberkati Tuhan. Ketika Tuhan hadir memberkati menjadi saksi pernikahan kita, pernikahan yang kudus ini, maka Tuhan juga ikut terlibat berjuang untuk menyelamatkan seluruh keluarga dan rumah tangga kita. Lihat Sakeus, dia bertobat, maka Tuhan bilang keselamatan telah datang dalam keluarga ini. Ketika satu orang bertobat, maka seisi rumah tangganya akan diselamatkan oleh Allah. Hari ini sekali lagi, bukan hanya kita punya kepentingan untuk menyelamatkan keluarga kita, tetapi Tuhan juga punya kepentingan untuk menyelamatkan seluruh keluarga dan rumah tangga kita. Oleh sebab itu hari ini, sebagai orang tua hari ini, pastikan hidupmu berkenan kepada Allah, menjadi teladan yang baik bagi anak-anakmu, sehingga anak-anakmu percaya kepada Allah dan dia hidup dalam perjanjian yang kekal bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan, Tuhan tidak menyayangkan Musa. Kalau Musa lalai untuk menyunat anaknya, maka Musa hampir dibinasakan oleh Allah. Hari ini kalau engkau tidak berjuang sungguh-sungguh untuk membawa anak-anakmu takut kepada Allah, hidup benar seperti apa yang Tuhan kehendaki, engkau ada dalam situasi malam di mana Tuhan menjumpai Musa dan berikhtiar membunuhmu. Di hari ini kita sebagai orang tua punya kewajiban terbesar, memastikan seluruh rumah tangga kita terhubung dengan Tuhan. Seluruh keluarga kita hidup benar dengan Tuhan. Seluruh isi rumah tangga kita menyembah Tuhan. Dan seisi keluarga kita beribadah hanya kepada Allah semata. Amin, berbuat Tuhan. Saya akan berdoa. Setelah berdoa ada beberapa pengumuman yang penting yang saudara perhatikan berkenaan dengan kegiatan gereja kita. Salah satunya kita akan mulai ibadah di gereja. Ya, mari kita berdoa dulu. Kami berdoa buat rumah tangga dan keluarga-keluarga hari ini. Terlalu banyak tekanan yang terjadi dalam rumah tangga keluarga umatmu. Dari hubungan suami dan istri yang mulai kehilangan kehangatan kasih. Hubungan orang tua dan anak sudah tidak ada lagi respek dalam kehidupan anak-anak kepada orang tuanya. Hari ini kami berdoa, kami rindu seluruh rumah tangga kami beribadah kepada Allah. Kalau kami lalai, jikalau kami alpa seperti Musa, lupa menyunat anaknya, dan engkau berikhtiar membunuh Musa, berikanlah kesempatan kepada kami
waktu yang baru bagi kami, untuk kami berjuang kembali menyelamatkan rumah tangga dan keluarga kami. Kami mau membawa suami kami membawa istri kami membawa anak-anak kami untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab perjanjian dalam keluarga dan rumah tangga adalah perjanjian yang kekal, yang Tuhan ikatkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih buat firman yang mencerahkan dan mencerdaskan buat kami hari ini. Biarlah firman ini menginspirasi hidup kami untuk hidup taat kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman berkenaan dengan rangkaian ibadah kita. Sesuai dengan edaran Menteri Agama, kita sudah diperkenankan untuk beribadah menggunakan gereja. Dan hari Senin yang lalu, Pak Pendeta Sucipto sudah datang ke desa, dan desa juga sudah mempersilahkan untuk kita beribadah ya. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan yang penting saudara catat. Yang pertama adalah ibadah kita tidak boleh dihadiri oleh seluruh jemaat. Kita masih berpegang pada surat edaran Menteri Agama 2 minggu lalu, bahwa kapasitas yang boleh terisi dalam gereja hanya 20% atau maksimum 30 orang. Jadi ibadah kita maksimum 30 orang ya. Nah, yang kedua, selain maksimum 30 orang, kita dikenakan protokoler COVID-19, yaitu kita mesti cuci tangan. Jadi nanti kita akan siapkan cuci tangan buat saudara, lalu kita juga pakai masker. Yang ketiga, kita tidak boleh bersentuhan, berpegangan, bersalaman, berpeluk-pelukan, cipika-cipiki tidak boleh. Jadi artinya kita punya physical distancing. Oleh sebab itu di gereja pun nanti kursinya akan dibuat jarak. Nah, berkenaan dengan jumlah jemaat yang hanya 30, maka kemarin kami rapat para hamba Tuhan ingin memastikan sebanyak mungkin jemaat terreduksi untuk mengikuti ibadah. Maka sementara ini kita jadwalkan baru 9 kali ibadah. Ya, 4 kali di gereja, 5 kali di geraha. Jadi kita ada 9 kali ibadah sepanjang hari Minggu itu. Dan ini melelahkan buat hamba Tuhan, melelahkan buat tim memuji. Tetapi kami mau berikan yang terbaik. Kita tetap melayani saudara untuk melayani dengan baik ya. 5 kali di geraha itu, perhatikan jam-jamnya. Di geraha itu kita mulai ibadah 6.30 pagi. Jadi setengah 7 pagi. Selisihnya 1,5 jam ya. Yang kedua jam 8. Yang ketiga 9.30. Yang keempat jam 11. Sedangkan yang kelima nanti kalau memang ada, kita akan buat ibadah di geraha jam 6 sore. 6.30, 1,5 jam lagi, jam 8, 1,5 jam lagi, 9.30, 1,5 jam lagi, jam 11, lalu jam 6. Kenapa kita bikin 1,5 jam? Karena ibadah kita akan kemas dengan efisien waktu hanya 1 jam saja. Karena memang kita tidak boleh berlama-lama. Sedangkan di gereja akan ibadah jam 7, 8.30, dan yang jam 10 pagi ya, 7, 8.30, 10 pagi dan jam 5 sore 4 kali. Dan kita tetap akan adakan live streaming jam 7 dan jam berapa nanti ada informasinya. Kenapa? Karena memang ada beberapa jemaat yang tidak diperkenankan secara protokoler COVID untuk hadir. Yang pertama, anak-anak di bawah umur 12 tahun. Jadi kemungkinan kalau keluarga muda yang tidak punya pembantu, baru punya anak 1 atau 2, mereka sulit datang bersama-sama kecuali bergantian. Sebab anaknya tidak boleh beribadah, tidak boleh datang. Yang kedua, untuk lansia di atas 60 tahun juga tidak diperkenankan untuk hadir. Kenapa? Karena usia mereka sangat rentan dengan pemaparan virus COVID-19 ini. Jadi artinya kita mencegah mereka untuk hadir supaya kemungkinan untuk terkena COVID-19 lebih kecil ya. Nah, oleh sebab itu jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir, kita berikan solusi untuk ada ibadah secara live streaming. Jadi kita akan live streaming sehingga saudara bisa ibadah di rumah ya. Jadi itu beberapa hal yang penting saudara perhatikan. Nah, berkenaan dengan penjadwalan ibadah karena 30 orang, maka kita akan ibadah dimulai tanggal 21 Juni. Jadi bukan minggu ini tapi minggu yang akan datang. Dan 21 Juni ini diwajibkan untuk daftar. Kenapa daftar? Supaya kita tidak ada kedatangan jemaat berlebihan. Hanya yang daftar saja yang boleh beribadah. Nanti kita atur. Nah, pendaftaran bisa ke Pak Pendeta Triuliarso dengan nomor telepon 0813 14 28 14 10 ya kalau nggak salah. Saudara bisa hubungi Pak Triuliarso untuk daftar.
Dan informasi saja jam 7, 8.30 dan 10 di gereja sudah padat ya. 7, 8.30 dan 10 sudah padat. Jadi saudara bisa memilih waktu yang lain. Sedangkan di Geraha yang jam 8 dan setengah 10 juga nyaris padat. Jadi yang masih kosong 6.30 dan jam 11 serta sore jam 6. Kalau jam 5 di Geraha itu udah hampir sekitar masih ada sekitar 13 seat atau ya jam 5 di gereja sekitar 10 atau 13 seat ya. Jadi kalau saudara nggak daftar, kita sulit untuk memasukkan saudara dalam ibadah. Makanya segera mendaftar untuk memudahkan kami melayani saudara ya. Mudah-mudahan kalau memang bertambah lagi kita akan bisa ibadah buka juga jam 1 atau jam berapa untuk memastikan kita semua jemaat bisa terakomodir untuk beribadah bersama ya. Kalau ada pertanyaan tulis di komen, nanti dijawab oleh Ibu Gembala. Tuhan memberkati kita semua.